yang terhormat tokoh masyarakat, guru-guru, dan orang tua murid TK Negeri Lestari Martapura. Alhamdulillah hari ini kita bisa berhadir bersama dalam rangka kegiatan tugas guru penggerak untuk mengidentifikasi aset-aset yang ada di TK Lestari Martapura. Kita ketahui lebih dulu bahwa aset itu adalah sebuah kekuatan yang bisa kita berdayakan ke depannya untuk kemajuan sekolah kita. Jadi di sini kita melihat sekolah kita ini berdasarkan aset dan kekuatan, tidak melihat aset yang menjadi kekurangan. Kalau kita hanya melihat kekurangannya saja, itu kita akan melihat bahwa sekolah kita ini tidak mampu. Jadi dengan adanya sekolah ini kita mengidentifikasi apa-apa saja yang bisa menjadi kekuatan untuk bisa kita kembangkan menjadi program-program yang berdampak positif bagi anak. Nah, di sini ada beberapa aset modal yang bisa diberdayakan di TK Negeri Lestari Martapura. Ada 7 macam aset utamanya. Yang pertama yaitu modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal politik, yang keempat modal agama dan budaya, yang kelima modal fisik, yang kelima modal lingkungan atau lingkungan alam, yang terakhir yaitu modal finansial. Di sini yang pertama tadi penjelasan dari modal manusia dan pemanfaatannya. Modal manusia itu sendiri adalah komunitas yang ada di lembaga sekolah. Yang pertama, kepala satuan pendidikan dengan kualifikasi pendidikan S1. Jadi kepala sekolahnya sudah S1 seperti itu menjadi aset dari kekuatan di TK. Kemudian guru-gurunya juga memiliki kualifikasi pendidikan S1 PG PAUD sebanyak 9 orang. Jadi di sini lebih banyak S1-nya daripada yang tidak. Bahkan hampir semua sudah sesuai dengan jurusannya masing-masing S1 PG PAUD. Itu merupakan aset juga dari TK Negeri Lestari Martapura. Dibandingkan mungkin dengan sekolah lain, ada yang dari SMA masih ya Bu, ada dari jurusan-jurusan lain. Jadi alhamdulillah itu merupakan aset TK kita. Kemudian tenaga kependidikan dan tenaga tata usaha, administrasi dan tenaga kebersihan. Dan di sini juga ada aset tenaga kependidikan, sudah punya tata usaha, juga sudah punya tenaga kebersihan, bahkan satpam juga ada kita di sini. Jadi dengan adanya tenaga kependidikan tersebut kita kita berdayakan untuk kemajuan sekolah kita. Selanjutnya adanya komite sekolah dan orang tua atau wali murid dengan latar belakang yang heterogen. Jadi di sini aset juga bagi kita dengan latar belakang orang tua tadi yang bermacam-macam latar belakang, dari menengah, ya, terus juga dari tingkat perekonomian dan juga profesi yang berbeda-beda. Jadi profesi yang berbeda-beda, misalkan ada orang tua yang jadi polisi, bisa kita memanfaatkannya, kita berdayakan sebagai guru tamu di sekolah kita. Bagaimana mereka memberikan ilmu kepada anak tentang lalu lintas dan sebagainya. Juga seperti orang tua yang bekerja di puskesmas juga bisa. Terus adanya murid dengan kondisi latar belakang yang heterogen. Jadi murid juga sebagai aset kita dengan latar belakang yang macam-macam, karena murid kita ini unik ya Bu. Bermacam-macam karakter ada di setiap murid kita. Jadi hendaknya dengan karakter yang berbeda-beda itu kita menjadi sebagai memfasilitasi mereka agar mereka bisa mengeksplor minat atau bakat yang ada di dalam diri mereka. Itu sebagai aset nanti ke depannya anak itu menjadi apa yang seperti mereka inginkan. Kemudian masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Nah, jadi di sini modalnya juga kita bisa memanfaatkan masyarakat
namanya ada SD, kita manfaatkan bagaimana kita kerjasamanya dengan SD juga pemanfaatannya. Kemudian di depan juga ada blood. Nah, pemanfaatannya dengan blood itu bagaimana? Jadi kita manfaatkan dengan bekerja sama dengan kepala sekolahnya seperti itu. Kemudian pemanfaatannya yaitu kepala sekolah sebagai pemimpin, pemangku kebijakan dan manajer sekolah. Jadi di sini kepala sekolah itu sebagai yang pemimpin, membuat kebijakan disambung dengan teman yang lain, Ibu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan terutama kepada Ibu Pengawas yang sudah bisa berhadir pada kegiatan kita hari ini. Juga terima kasih kepada Ibu Kepala TK Negeri Lestari Martapura, juga tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan TK Negeri Lestari Martapura yang sudah bisa berhadir pada kegiatan. Tugas kami untuk sharing tentang aset yang ada di lingkungan sekolah yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan TK kita. Sekarang saya belajar dan pemanfaatannya. Untuk modal sosial itu terutama kita sebagai pendidik adalah komunitas pendidikan, yaitu seperti Gubus, PKG, dan IGPKI. Itu semua sebagai wadah komunikasi guru dan pengembangan profesi, yang mana dalam organisasi tersebut kita bisa saling sharing dengan teman-teman sesama guru di sana dengan pengawas juga. Jadi untuk bagaimana kita mengembangkan pendidikan di TK kita masing-masing. Kemudian model agama dan budaya serta pemanfaatannya. Model agama di sini kita di daerah TK kita, TK Lestari itu adalah mayoritas beragama Islam. Ya, hampir-hampir tidak ada ibu di sekitar kita yang beragama lain. Di sana kita mayoritas beragama Islam. Adanya pondok pesantren di sekitar sekolah kita, ya ada di depan stadion sana ya Bu, aset untuk modal agama kita. Ya. Terus juga di sekolah kita adanya program Jumat Takwa yang biasanya dilakukan setiap hari Jumat. Jumat Takwa kita sudah menyusun programnya kemarin, guru-guru sudah menyusun. Setiap hari Jumat kita ada pengenalan berwudu, praktek berwudu, pengenalan sholat, praktek sholat bersama dengan anak-anak, juga ada pengenalan tentang agama lainnya. Ya. Juga ke model lingkungan dan alam dan pemanfaatannya. Yang mana pada lingkungan anak-anak itu adalah adanya budaya ikan di dekat sekolah. Nah, kita kan sudah tahu, mungkin sudah terkenal ya Bu, Bapak Ibu sudah terkenal dengan adanya budidaya ikan nila yang ada di Tambak Bijau. Di sana merupakan tempat wisata, menjadi tempat wisata di daerah kita. Tambak ikan nila tersebut sebagai media pembelajaran untuk anak. Ya. Kemudian adanya area kebun di sekitar sekolah. Ya, itu juga kita bisa memanfaatkannya. Terus juga ada peternakan sapi. Ya, di depan sana kemarin kita sudah pernah mengajak anak-anak untuk memanfaatkannya, membawa anak ke tempat peternakan sapi sehingga anak bisa mengenal
bagaimana keadaannya di kandang sapi, anak-anak sudah bisa melihat langsung ya. Terus juga ada pabrik tahu ya, di lingkungan kita ada pabrik tahu yang mana ada di belakang sekolah kita. Itu merupakan aset yang juga di lingkungan sekolah kita yang bisa kita manfaatkan. Oke, terima kasih. Itu paparan dari saya, akan dilanjutkan oleh Ibu Yuli. Model selanjutnya itu kita ke model politik Bapak Ibu. Jadi di sini model politik yang kita miliki yaitu adanya kewenangan kepala sekolah dan juga adanya kerjasama. Jadi di sini kita ada kerjasama dengan Puskesmas, Disdukcapil, Polres, Perpustakaan Daerah. Yang mana untuk pemanfaatannya, next. Nah, kepala sekolah melalui kewenangannya membuat sebuah program sekolah. Terus adanya kerjasama dengan Puskesmas seperti yang sudah kita lakukan setiap 3 bulan sekali ya Bu, ada pemberian vitamin A dan juga penimbangan berat badan dan juga pengukuran tinggi badan. Itu sudah ada kerjasamanya dengan pihak Puskesmas, dan juga kita juga sudah bekerja sama dengan Disdukcapil, yaitu seperti membuat kartu identitas anak ya. Terus ada juga hubungan kerjasamanya dengan Puskesmas. Sarana belajar buat kita bisa kunjungan ke sana ataupun mereka juga bisa berkunjung ke sekolah ya. Terus adanya juga kerjasama dengan perpustakaan daerah seperti yang sudah kita laksanakan. Kita ada kunjungan di sana ke perpustakaan daerah karena wilayah kita ini alhamdulillah cukup dekat dengan perpustakaan daerah. Ada masukan atau pertanyaan dari Ibu pengawas TK di TK Negeri Tanjungsari Martapura. Baik, silakan Ibu. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu sudah memaparkan tentang model agama dan budaya serta pemanfaatannya. Tadi disampaikan bahwa di dekat sekitar TK kita ada masjid Indrasari yaitu Nurul Iman. Namun di sana kita memperkenalkan kepada anak bukan hanya masjid, namun ada musola yang di dekat sekitar kita dan juga di sana musola yang di tempat TK kita sendiri untuk digunakan anak-anak kita belajar sholat intinya. Ini itu dulu masukan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih banyak, sangat bagus sekali masukannya ya. Tadi kami di slide menampilkan untuk modal agama ya tadi Bu, adanya Masjid Nurul Iman. Tapi kami itu tadi kita manfaatkan yang paling dekat di sekolah kita, itu ada musola-musola yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran bagi anak. Terima kasih banyak Ibu masukannya. Mungkin nanti kami tambahkan lagi di aset yang sudah ada, kami tambahkan lagi untuk saran dari Ibu tadi. Terima kasih banyak. Tadi kita sudah memaparkan 7 modal aset yang ada di sekolah kita. Mudah-mudahan kita semuanya dapat memanfaatkan atau memaksimalkan aset-aset yang sudah ada, sehingga aset-aset tersebut dapat menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah kita. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak ibu-ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilwa, Ibu Guru boleh mau tanya sama Hilwa? Boleh. Hilwa, senang tidak sekolah di TK Negeri Intan Lestari? Senang. Kenapa jadi senang sekolah di TK Negeri Intan Lestari? Ada mainan. Oh, karena ada mainan. Mainan apa yang Hilwa senangi di sekolahan? Ayunan. Mainan ayunan. Main apa lagi? Jungkitan. Oh, jungkitan. Apa lagi? Putar-putaran. Putar-putaran. Hilwa, selain senang dengan mainan-main di TK Negeri Intan Lestari, ada nggak lagi yang Hilwa senangi di sekolah sini? Ada ibu guru. Oh, ada ibu guru. Kenapa ibu gurunya? Ibu gurunya baik. Ibu gurunya baik. Terus? Saya sama Hilwa.
Oh iya, sayang sama Hilwa. Jadi tadi Hilwa senang sekolah di TK Negeri Intan Lestari karena ada banyak mainan. Sama yang kedua karena ibu gurunya baik.